Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, ini ada soket yang bolong-bolong ya, dan ada yang short. Nah ini sebelum kita pastikan untuk mengganti. Jadi kadang-kadang teman-teman ada yang ngirim ke sini posisinya eh, ininya gabung semua ya. Jadi kalau sudah gabung seperti itu bisa kemungkinan ada short di sirkuit ini teman-teman. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti minta ganti pun kalau memang ada short ya tetap tidak bisa menyebabkan komputer ini bisa sembuh ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mengeksekusi rencana mau mengganti ini kita harus tes dulu ya. Cara ngetes apa? Anda ukur aja dengan impedansi atau pakai ilmu buzzer yang bunyi. Jadi ketika ada yang bunyi dan nilainya itu 00 berarti kemungkinan bisa ada terjadi short di jalur. Kita coba satu-satu. Ini nanti layak enggak untuk diganti, ini masih ada nilainya. Yang kedua, ini ada nilainya, ini nomor 3 ada nilainya. Ini ada nilainya, oke, ada nilainya. Jadi ini ada nilainya semua ya jadinya Kalau ada nilainya semua tidak short kayak gini berarti kita berani untuk ganti. Nah ini ada nilainya ya, untuk ganti soket. Oke, kita coba ganti soket. Ini ya, kita ganti soket. Yang ada stikernya nih cirinya ya. Nanti kita ganti soketnya ini. Oke, kita coba lakukan pengangkatan ya. Ini kita akan mengganti dengan soket baru. Jadi kita nanti bongkar satu soket. Oke, di sini. Ini masih baru ya. Nah, ini kita mau ganti ini. Ini masih mulus. Mau ganti ke kita coba melakukan mulai kita jalanin mesin ya. Jadi kita jalankan mesin. Oke, kita nyalakan. Nanti step ya 7 8 itu sudah leleh ya. Kita lakukan percepatan ya, biar cepat. Jadi di sini proses melelehnya soket itu sekitar 8 menit ya, 7 sampai 8 menit kalau Anda menggunakan BGA. Jadi kita persingkat. Yang jelas dalam mengoperasikan BGA ini kita perlu menjaga komponen-komponen sekitar soket dari panas. Jadi nanti kita tutupin komponen kayak kapasitor yang SMD-nya itu ya, kapasitor solidnya. Nah, ini kita tutup supaya tidak terkena panas karena dia rentan terhadap panas dan bisa pecah. Jadi itu Anda harus menggunakan elemen foil. Kita tutup saja kapasitor tersebut supaya panas tidak langsung mengenai ke kapasitor. Ini kalau udah selesai ya kita lepas. Itu kapasitor ya, hanya untuk melindungi sementara saja terhadap panas. Kemudian kalau seandainya nanti soketnya itu fluknya kering, nanti kita tambah. Jadi biasanya di step yang ke-6 dia mulai mengering, kita tambahin fluk lagi agar tidak kekeringan dan cepat leleh ya. Ini masuk step terakhir 8. Step terakhir harus berhasil ya. Kalau nggak berhasil kita nanti ngulang lagi ini. Ini sudah mulai
Nah, udah. Kita lihat ya, perhatikan. Ini dilepas dulu. Ini diangkat sedikit. Kita angkat. Oh, belum semuanya. Sorry, belum semuanya. Oke, sampai sempurna dulu ya, teman-teman. Nah, udah bunyi. Ini sudah berhasil ya, kayak gini ya. Ini namanya sudah berhasil. Itu masih bagus. Kita matikan, kita kasih pendinginan dulu. Ini hasilnya adalah seperti ini, bersih ya. Hasilnya adalah bersih. Dan nanti kita lakukan pembersihan timah. Bagaimana prosesnya? Kita pause dulu ya, karena waktunya biar tidak terlalu panjang. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi hasil dari mengangkat ya. Ini masih sempurna. Ini yang agak sedikit berantakan ya, tapi tidak masalah. Ini yang penting posisi kapasitor diamati ya teman-teman. Kadang-kadang kita kegeser. Nah ini alhamdulillah sempurna ya, walaupun ini masih ada. Nah, ini namanya panasnya sempurna kalau kayak gini, tidak ngangkat jalur. Kemudian kita lanjutkan dengan pembersihan timah ya. Jadi kita lakukan pembersihan timah. Sebetulnya kalau untuk motherboard kayak gini kita pakai flux yang murah nggak apa-apa teman-teman. Kalau hanya untuk membersihkan ya. Ini agak mahal ini, kalau kayak gini mahal. Ini untuk laptop, kalau nggak untuk chipset level. Ini kita angkat. Timahnya kita angkat. Kalau pingin cepat, kita bantu dengan timah kita ya teman-teman. Ini rahasianya dari jangan pakai flux, jangan pakai Goodwick. Nah, ini timahnya mana ini? Nah ini. Kalau pingin nanti cepat, Anda pakai timah tambahan ya teman-teman, kayak gini. Terus kita tambahkan aja ke sini. Nah, nanti ngangkatnya cepat. Oke, kayak gini ya. Oke, ya. Oke teman-teman, setelah kita sudah pasang, Anda lihat dipasang seperti ini ya. Insya Allah sudah aman ya, ini udah kuat karena udah titik leleh. Anda harus melihat belakang dari motherboard, apakah warnanya tidak kering enggak. Ini memang sedikit kering ya, karena memang 2 kali, tapi masih insya Allah masih aman karena saya menggunakan panas yang tidak berlebihan. Nah, yang wajib kita ukur kembali adalah kapasitor yang ada di dalam ini. Kalau ada kapasitor yang short, otomatis berarti konslet. Jadi gagal ya, karena mungkin kapasitornya itu nggak kuat. Tapi kalau keramik biasanya kuat. Kita coba cek satu persatu. Aman ya. Coba kita cek satu persatu. Aman. Ini aman ya. Ini aman. Oke. Aman.
Oke, aman. Kemudian yang ini aman, 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 aman. Jadi jangan sampai bunyi. Kalau bunyi jangan dipasang prosesornya, nanti malah konslet. Ini tidak ada konslet, alhamdulillah. Berarti solvet artinya dalam hal pemasangan tidak menggabung antara satu timah dengan yang lainnya. Kemudian kita ukur parameternya tidak ada yang 000, berarti kapasitornya kuat atau tidak ada nyambung tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau mau kirim, kita melayani penggantian soket motherboard, tapi mohon maaf biayanya standar 350 ya. Jadi kalau motherboard yang lama-lama ya asal mau silakan. Oke, terima kasih. Thank you semuanya. Selamat berkarya.